Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam ibadah renungan pagi HKBP Resort Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan di pagi hari yang baik ini. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau pakai waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memelihara hati dan pikiran kami, supaya kami beroleh pengertian akan kebenaran firman. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini ialah yang terdapat di dalam Lukas pasal 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28 saya akan membacakannya. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika ditanya kepada kita, apa ukuran kebahagiaan? Tentu masing-masing di antara kita memiliki jawaban yang berbeda-beda. Ada orang yang berbahagia ketika dia memiliki harta kekayaan. Ada juga orang yang berbahagia ketika dia memiliki relasi sosial dalam komunitas yang baik. Ada dan mungkin bagi pemuda-pemudi berbahagia ketika dia memiliki karir atau pekerjaan yang baik, yang bagus. Dan dalam hubungan dengan kekasihnya juga adalah hubungan yang dibangun dalam Kristus. Dan bagi kita orang Batak, ukuran kebahagiaan adalah ketika memiliki keturunan, harta kekayaan dan juga kehormatan atau jabatan. Sering kita dengar Hagabeo, Hasangapun, Hamorau. Seringkali ketika kita mampu menggapai hal itu, disitulah kita merasa bahwa itu adalah kebahagiaan yang kita butuhkan, yang kita inginkan.
dalam hidup kita. Namun dalam nas renungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, merupakan jawaban atas seorang ibu yang berteriak kepada Yesus. Dia mengatakan bahwa Ibu Yesus adalah orang yang paling berbahagia karena dia melahirkan seorang anak. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Yesus ingin memperbaiki pemahaman kebahagiaan seperti yang dikatakan oleh wanita itu. Bahwa kebahagiaan adalah orang yang mau mengikut Yesus adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta mau melakukannya. Tunjukkan kuasanya dengan mengusir setan yang mengakibatkan kebisuan pada diri seseorang, yang menunjukkan bahwa kerajaan Allah telah hadir di tengah-tengah dunia ini. Yesus menunjukkan bahwa kehadiran Mesias di tengah-tengah dunia ini bukan lagi hanya sebatas kata atau nubuat, tetapi melalui perbuatan yang dilakukan oleh Yesus ialah menyembuhkan orang yang bisu. Sehingga tidak ada lagi kuasa-kuasa yang memerintah di dalam dirinya, melainkan hanya kuasa Allah lah yang memerintah di atasnya. Hal inilah yang menjadi kebahagiaan melampaui kebahagiaan di atas bumi ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan yang kita miliki, yang kita rasakan saat ini, perlu kita ketahui bahwa itu adalah kebahagiaan yang hanya bersifat sementara, yang berasal dari duniawi, tidak dapat bertahan selamanya. Itu adalah kebahagiaan yang semu, yang sementara. Tetapi jika kebahagiaan yang berasal dari Allah, itu adalah sifatnya yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, Yesus menekankan bahwa yang berbahagia itu ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Itulah orang yang berbahagia. Jadi bukan lagi sebatas persepsi yang dikatakan oleh seorang perempuan itu bahwa orang yang berbahagia adalah Ibu Yesus. Bukan seperti itu. Tetapi orang yang berbahagia adalah ketika dia mau mendengarkan firman Allah, memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita yang sudah mendengarkan, menerima, memelihara dan melakukan Injil Kerajaan Allah dengan setulus hati dan segenap jiwa. Karena Dia sudah melimpahkan bagi kita kasih setia dan kasih karunia-Nya yang sangat berkelimpahan dalam hidup kita, yang tidak pernah bisa terukur oleh apapun itu. Hari ini dengarkanlah firman Tuhan dan lakukanlah dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita berbahagia yang bersifat dan berasal hanya dari Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa ukuran kebahagiaan yang mungkin dalam pemikiran kami ialah yang bersifat duniawi. Dan saat ini kami merasakan
bahwa itulah kebahagiaan yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menyadarkan kami bahwa kebahagiaan yang kami dapat rasakan ialah ketika kami mampu mendengarkan firman Tuhan, ketika kami memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, ajari kami ya Tuhan, mampukan kami untuk boleh melakukan dan menghidupi ajaran kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi berkat dan boleh menyenangkan hati-Mu, sehingga boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mau memulai aktivitas kami. Kami serahkan seluruhnya itu hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang senantiasa menuntun dan memberkati kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan untuk segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat, agar kami layak sebagai anak. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.